Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bapak di video pembelajaran tematik. Mudah-mudahan kita semua masih bersemangat untuk menuntut ilmu dan menjalankan segala kewajiban kita semua. Sebelum kita melanjutkan ke video pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan dua materi pembelajaran. Yang pertama yaitu muatan matematika KD 3.9 dan 4.9 tentang pendalaman materi menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar dan mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan yang tidak simetris. Dan materi yang kedua yaitu tentang mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Nah, untuk materi yang pertama yaitu menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar dan mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan yang tidak simetris. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 30 dan 31. Apakah kalian pernah melihat garis-garis lipatan pada suatu benda? Ya, tentunya kalian pernah melihat garis-garis lipatan pada suatu benda. Contohnya pada taplak meja. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja sehingga menjadi dua bagian yang tepat berhimpit dan saling menutupi. Nah, bisa kalian lihat di bukunya ada lipatan, garis lipatan berbentuk horizontal, ada yang berbentuk garis vertikal dan garis menyamping ya. Nah, garis-garis yang dihasilkan tersebut disebut garis simetri atau sumbu simetri. Nah, jadi, apakah kalian mengetahui apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris. Atau sebaliknya, jika bangun datar tersebut tidak memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut tidak dikatakan bangun yang simetris. Nah, mari kita coba praktekkan ke dalam bentuk bangun datar. Bapak mempunyai beberapa bangun datar yang dalam kertas. Mari kita buktikan dan lihat video. Nah, di sini Bapak mempunyai beberapa bentuk bangun datar. Ada persegi panjang, segitiga siku-siku, belah ketupat, jajar genjang, segi 5, dan segitiga sama kaki ya. Nah, kita akan mencoba menghitung sumbu simetri lipatnya dan menentukan bangun datar yang mempunyai simetri dan yang tidak mempunyai simetri. Kita ambil bangun datar persegi ini untuk menentukan simetri lipat pada bangun datar persegi. Simetri lipat dikatakan dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Nah, mari kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jika mempunyai simetri lipat, itu pasti saling menutupi bagian yang lainnya. Jadi tidak ada yang putihnya ya. Nah, seperti sininya. Ini berarti satu simetri lipat. Bapak tandai dengan spidol agar lebih mudah. Nah, ini untuk garis simetri lipatnya. Satu ya. Kemudian Bapak lipat ke atas. Horizontal ya. Nah, berarti mempunyai dua simetri lipat. Satu, dua.
2, 1, 2. Kita lipat ke samping atau silang ya. Ini menjadi simetri lipat karena saling menutupi. Satu, dua, tiga ya. Kemudian ada satu lagi samping sebelah sini. Ini juga saling menutupi. Artinya persegi mempunyai simetri lipat 4 simetri lipat. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, begitupun untuk menentukan simetri lipat pada persegi panjang. Nah, tadi berarti bangun datar persegi ini merupakan bangun datar yang simetris ya, termasuk bangun datar yang simetris. Nah, sekarang persegi panjang. Persegi panjang mempunyai berapa simetri? Kita tentukan. 1, 2. Nah, kalau ke samping itu tidak bisa ya, disilangkan ya, tidak bisa karena tidak menjadi tidak saling menutupi. Artinya persegi panjang itu hanya memiliki 2 simetri lipat dan termasuk bangun datar yang simetris karena mempunyai sumbu simetri. Nah, kita ambil segitiga siku-siku. Kenapa ini disebut segitiga siku-siku? Karena ada bagian yang berbentuk siku-siku di pinggirnya ini ya, siku-siku. Kita apakah segitiga siku-siku ini mempunyai sumbu simetri atau tidak? Kita coba lipat ke bawah ya. Nah, ini tidak menutupi, tidak saling menutupi karena masih ada bagian yang tidak tertutup. Bapak ke samping. Ini tidak juga ya. Artinya segitiga siku-siku ini tidak memiliki sumbu simetri. Bisa dikatakan bukan bangun datar yang simetris. Nah, begitupun bangun datar yang lainnya. Nah, di sini ada bangun datar yang paling kecil. Bapak ini menjiplak dari halaman 31 agar lebih jelas ya, karena sering terjadi kekeliruan pada segi 5 ini. Jikalau segi 5 ini mempunyai sisi yang beraturan sama panjang, sisi-sisinya itu mempunyai 5 simetri lipat. Bapak contohkan seperti ini ya. 1 ke atas ya. Ini 1, 2. Ini untuk sudut yang ini sekarang. 3. Sekarang sudut yang sebelah sini. 4. Ini saling menutup ya. Nah, 5. Jadi segi 5 yang beraturan itu mempunyai 5 simetri lipat. Jikalau tidak mempunyai sisi yang beraturan, itu hanya 1 simetri, hanya bisa dibagi seperti ini saja ya. Nah, artinya segi 5 ini termasuk bangun datar yang simetris. Untuk materi selanjutnya yaitu muatan SBDP tentang mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Apakah kalian masih ingat apa itu gerak tari? Gerak tari adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diiringi atau mengikuti irama. Gerak tari dapat dilakukan dengan cara meniru gerakan alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Gerak dalam tari dibagi 2 menjadi gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat
biasanya ditandai dengan diiringi tempo yang cepat. Gerak kuat melambangkan atau menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Contohnya, tari yang menggunakan gerak kuat yaitu tari Ratoh Jaro dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari Perang dari Papua. Sedangkan gerak lemah ditandai dengan tempo musik pengiring yang pelan. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan halus, kesedihan, atau sakral. Contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, coba kita lihat gerakan membatik ya. Gerakan membatik ini bisa dijadikan sebuah tarian. Mari kita praktekkan untuk gerak tari membatik. Pertama, untuk gerakan membatik, kita duduk bersimpuh seperti duduk di antara dua sujud dalam sholat ya. Kemudian, tangan kanan dikesampingkan, sedangkan tangan kiri menghadap ke wajah kita. Ya. Kemudian diikuti dengan gerakan yang kedua yaitu tangan kanan disejajarkan ke depan dan tangan kiri dibalikan. Ini ya. Dilakukan selama 8 hitungan. Nah, sambil menengok kepalanya ke arah tangan kanan. Ini ke depan kepalanya. Tengokkan. Selanjutnya yaitu kedua tangan disimpan ke bawah, diikuti kepala menunduk. Untuk gerakan yang keduanya, tangan diangkat ke atas dan diikuti dengan kepala ke depan. Ini ya. Dilakukan selama 8 hitungan. Alhamdulillah untuk materi pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik setelah menyimak video pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.